Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Inside Andalus. Nah, di episode kali ini seperti biasa kita akan hadir masih dengan edisi santri. Dan siapakah dia? Sebelum kita masuk ke santrinya, buat ayah bunda yang belum subscribe dulu channel YouTube Andalus TV dan juga aktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan like, komen dan share videonya. Jadi biar ayah bunda nggak ketinggalan ada video-video terupdate dari Al Andalus TV. Jadi pastikan subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Nah, kita kembali ke meja podcast Inside Andalus. Di samping saya sudah ada santri dari Al Andalus kelas 3 atau kelas 9 bersama Syafan Javier. R-nya Pak? Rahman. Rahman, bukan Romeo ya? Bukan. Masya Allah. Sehat ya? Sehat. Panggilnya Syafan Javier atau Rahman? Bisa Syafan, bisa Javier. Oh, Javier. Ini bule? Enggak. Enggak. Itu ada Javiernya. Gimana ceritanya? Orang tua aja yang pengen. Oh, mualaf. Orang tua apa Syafan yang mualaf? Orang tua. Oh. Bule-bule gitu orang tua. Cina apa Jepang gitu? Enggak sih. Enggak. Cina. Oh, Cina. Oh, yang mualaf bapak ibu? Ibu. Oke. Luar biasa. Artinya apa sih Javier itu? Javier, kalau nggak salah sih artinya menerangi. Menerangi, Masya Allah. Semoga dengan arti nama menerangi itu bisa menerangi dengan ilmu yang didapat dari Andalus ya. Javier. Kalau Syafan namanya? Syafaat, bukan? Iya. Mirip-mirip. Oke. Luar biasa. Tegang ya? Ya. Anda orang kesekian. Buku bangkunya kayak panas banget ya. Sampai tegang gitu ya. Udah baca doa ya? Udah. Iya. Doa apa tadi yang dibaca? Bismillah. Tadi ada temennya siapa tadi namanya tuh Farhan ya di video sebelumnya nih. Sama juga tegang kelas 3. Sama ya? Itu satu. Enggak, saya kelas 10, berarti kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA? Iya. Oh, umur 16. Oke, 16 tahun, 1 SMA. Iya. SMP-nya di? SMP di sini. Di sini juga. Oh iya bener, karena kalau masuk 1-10 tuh udah harus SMP di sini ya. Iya, atau enggak idat. Atau enggak? Ya cuma kan kayaknya antum bukan termasuk yang ngambil idat kayaknya ya. Iya. Masuknya SMP. Oh, iya. Berarti dari SD. SD-nya di mana? SD-nya di Bekasi. Asli Bekasi, tinggal Bekasi. Asli dari Jogja. Asli Jogja, pindah ke Bekasi. Yang Jogja siapa? Enggak Bapak, ada Ibu? sih. Bapak, Ibu, Wonosobo. Wonosobo. Dua-duanya sama tuh Wonosobo. Tinggal Jogja terus pindah ke sini. SD di Jogja. SD udah di Bekasi. Udah di Bekasi. Negeri. Enggak, swasta. Maksudnya bukan Islamic school gitu. Oh, Islamic school. Islamic school. Oh. Berarti udah familiar dengan Arabik gitu dong? Udah. Dari SD. Berarti dari SD itu udah hafal Quran sebagian juz. Iya. Oh, Masya Allah. Masuk sini karena emang atau dari SD itu masuk ke Islamic itu dari orang tua apa pengen SD mungkin dari orang tua kali ya. Nah, tapi masuk sini lah. 50-50 sih. 50-50. Tapi kan berarti artinya Javier ini ketika mau masuk sini ditanya dulu dong. SMP-nya mau di mana nih? Dipanggil dulu apa? Syafi. Dipanggil Javier. Syafan mau masuk SMP mana nih gitu. Ditawarin dulu nggak mau di Al Andalus apa tiba-tiba langsung ada beberapa sekolah yang disebutin? Sebenarnya bukan Al Andalus dulu sih pertama. Dulu ada sekolah lain, pesantren juga. Ya dipandang lumayan lah. Terus qadarullah waktu ingin daftar kelewatan. Jadi pendaftarannya udah tutup. Baru pendaftar. Iya. Ada pilihan Andalus atau direkomendasikan Andalus. Ya, akhirnya kita review lagi ternyata Andalus insya Allah lebih baik lah. Insya Allah. Syafan ini berapa saudara sih? Enggak. Anak tunggal? Ya. Masya Allah. Orang tuanya kok berarti orang tuanya yang rela dong anak masuk pesantren? Iya. Harus bukan anaknya dong. Kalau anaknya kan kayaknya ibaratnya apa ya bahasanya ya, kayak ya mau enggak lah, maksudnya bisa pilihan. Tapi kalau orang tua ketika satu-satunya
pesantren kan berarti orang tuanya ini mendukung. Ya. Orang tuanya udah mengarahkan Syafan mau jadi siapa, atau Syafan udah memutuskan mau jadi siapa? Mau jadi apa gitu maksudnya? Berarti sebelum masuk ke sini. Nggak tahu. Dari Syafan sendiri cita-citanya mau jadi apa? Atau orang tua Syafan nanti masuk sini, sekolah di sini, jadi ustadz atau jadi apa ya, atau jadi apalah gitu. Atau Syafan udah mau memutuskan saya masuk sini mau jadi ini gitu. Awal mungkin karena orang tua dulu hijrah, terus pengen mungkin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian ya juga diarahkan untuk bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain, mungkin seperti ustadz-ustadz di sana. Masya Allah. Jadi mungkin orang tua, saya nggak tahu ya, mungkin di pikiran saya kayak orang tua ngelihat orang tua kerja sibuk berarti kan. Iya. Ya, orang tua sibuk kerja, terus juga kan salah satu amal yang tidak terputus itu kan doa dan kesolehan dari anak ya. Jadi ini saya memberikan pendidikan yang terbaik nih buat anak gitu, supaya anaknya bisa hafal Quran, terus juga bisa ngasih mahkota nanti ketika di akhirat gitu orang tuanya, insya Allah ya. Udah hafal berapa juz, Syafan? Kalau yang mungkin baru sedikit sih. Selebihnya mah hafal-hafal aja, tahu gitu. Tapi kalau orang nyebutin bisa nyambungin. Total. Maksudnya total tuh yang tadi yang nggak mutkinnya itu maksudnya. Tadi kan mutkin 7 seperti itu. Kalau yang nggak mutkinnya berapa juz? Ya paling nambah-nambah dikit, 8 atau 7 lah. 8 tambah 7 15 dong. Oh enggak, 8 atau 7. Oh, yang 7-nya itu mutkin, yang satunya masih nambah-nambah gitu. Itu yang 7 mutkin memang udah dites. Iya. Sama ustadz gitu ya. Iya, sama syekh. Sama syekhnya langsung. Oh, Masya Allah. 7 tuh sama kayak yang beberapa santri yang pernah saya podcastin juga, 5 di akhir, 2 di awal. Iya, benar. Gitu ya. Berarti antum Al-Baqarah udah hafal ya? Al-Baqarah kan tuh 2 juz sendiri ya. Susah nggak sih ngafalin Quran, Syafan? Antum di sini teknik ngafalin Qurannya gimana? Mungkin karena kita di sini di Andalus belajar bahasa Arab. Jadi ketika kita paham bahasa Arab, insya Allah lebih mudah. Jadi dengan tahu bahasa Arab, tahu artinya lebih mendalami gitu ya. Oh, tahu nih artinya ini, terus ya jadi hafal gitu. Ya. Oh, Masya Allah. Emang antum memang mau jadi kiai, mau jadi ustadz? Rencananya antum nanti ke depan, atau tetap sebagai profesional tapi yang paham agama? Untuk kedepannya belum tahu sih. Karena mau bagaimanapun kita tetap harus jadi manusia yang bermanfaat kan. Untuk apa kita juga punya ilmu yang banyak namun tidak bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Itu bisa punya pemikiran seperti itu karena dari pergaulan teman-teman atau dari ustadznya nih yang memberikan ujangan, sering-sering ngasih nasihat gitu? Banyak sih, dari teman-teman, orang tua, ustadz juga. Yang dibaca juga dari buku gitu ya? Iya. Di sini perpustakaannya menjadi salah satu tempat favorit buat para santri nongkrong nggak sih? Perpustakaan. Ada kan perpustakaannya kan? Iya. Kan? Maksudnya Syafan tuh suka ke perpustakaan nggak? Oh, kalau saya sendiri lebih suka kemana di sini? Fasilitas ruangan yang ada di Al-Andalus? nggak terlalu sering sih ke perpustakaan. Seringnya ke masjid ya, sholat? Iya, 5 hari sekali. Kemana ya? Nggak ada tempat favorit. Kantin harus dong. Makan. Masa nggak makan? Karena di sini tempatnya juga udah apa ya? Ini buat Bapak Ibu ya yang belum pernah ke sini ya, atau mungkin pengen cari tahu di Google seperti apa. Ini tempatnya emang udah kayak bukan pesantren gitu, kayak villa aja. Kayak villa, ada lapangan basket, lapangan bola, terus gede banget tempatnya. Dan apalagi kalau saya nggak salah itu ada gedung baru yang ditambahin. Itu untuk penginapan kalau nggak salah ya. Orang tua bisa nginep di sini gitu. Jadi ketika mau jenguk anaknya kalau misalnya jauh gitu ya dari daerah luar Jawa, bisa nginep, fasilitasnya udah kayak villa gitu. Dan bisa ngeliat juga aktivitas santri dari subuh sampai sore, sampai besok. Saya nggak tahu boleh nginep berapa hari seorang tua di sini. Nggak tahu deh. Seminggu bisa? Nggak tahu deh. Jadi pesantren kilat ya. Apa yang paling Syafan suka setelah 4 tahun di sini di Al-Andalus? Paling saya suka mungkin apa ya? Makanannya misalnya. Karena kan catering gitu ya. Tempatnya sih bersih.
Lingkungannya ya. Kenapa? Asri, segar. Tiap bangun tidur seger. Ya, dingin banget. Tapi dingin ya bener. Saya kan kemarin sempat mandi juga nih di kamar mandi, dingin banget airnya pagi-pagi tuh. Ya Allah, kuat ya. Insya Allah ya. Selain itu apa lagi? Selain itu teman-teman. Tetap teman-teman ya. Kayaknya banyak banget. Saya nggak tahu kenapa ya. Kan setiap ngobrol sama beberapa santri yang podcast juga. Tapi kan maksudnya gini. Kalian kan yang sekolah di sini boarding kan. Iya. Kan kalau bangun tidur melek ya lo lagi. Iya. Kan bahasanya gitu ya. Tapi ini nggak membosankan. Asik-asik aja udah gitu. Asik aja sih. Kan paling jauh punya teman dari mana? Jauh. Luar Jawa, apa luar negeri misalnya? Luar Jawa. Di mana? Di mana? Ternate. Lu teman satu angkatan, satu kelas. Satu kamar. Ngobrol tuh. Belajar budaya juga nggak? Di Ternate gimana budayanya? Paling ya. Bahasa daerah. Bahasanya. Ya. Jadi lebih kaya budaya jadinya ya, kenal sama beberapa teman yang ada di sini ya. Iya, benar. Oke. Nah, terus sama teman-teman ini sukanya pas lagi main doang. Apa murojaah, hafalan apa? Setoran ayat gitu. Iya, kadang gitu. Sebelum di store ke Ustadz, Nanya dulu sama teman. Iya. Oh. Biar pas setoran ke Ustadz udah mantep. Gitu. Iya. Seru juga ya punya circle yang bisa support kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Ya tadi gitu. Makanya teman-teman jadi salah satu tempat yang favorit gitu kan. Mau nanya apa namanya? Quran atau temenin dong mau setoran ya, mau Ustaz gitu. Itu pakai bahasa Arab ngomongnya? Iya. Bahasa Arabnya apa? Ngomong bahasa Arabnya gimana? Ada. Ya masa nggak dikasih tahu? Kasih tahu dong biar anak saya tahu. Apa dulu nih? Yang tadi saya mau setoran dong nemenin ini apa murojaah ya. Rofik nih Ridwan Usami. Oh, segitu aja. Pendek. Oh, saya kira panjang ya. Luar biasa ya. Ngobrol berarti udah lancar. Insya Allah udah lancar. Berangkat umroh misalnya, ya. Ngilang gitu apa namanya nyasar gitu misalnya. Itu bisa ngomong bahasa Arab berarti. Wah, kurang tahu deh. Kan kalau di Arab. Oh iya, amiyah ya. Harusnya kan kalau fusha sama security-nya bisa lah. Iya sih, insya Allah. Ketemu security atau ketemu karena orang sana belum tentu bisa fusha ya. Iya. Karena amiyah aja ya. Iya. Tapi intinya mereka juga ngerti lah. Masa nggak ngerti sama fusha. Karena itu bagian terpenting tuh. Komunikasi dengan orang itu gitu. Nah, terus kalau Safan di sini aktivitas terfavoritnya apa? Olahraga, terus juga OSIS kah? Ikut OSIS? Udah turun. Maksudnya udah turun gimana? Udah habis masa jabatan. Oh iya kan kelas 1 ya. Nanti naik lagi dong kelas 2. Iya. Terakhir di OSIS sebagai apa? OSIS jadi ketua SMP. Ketua SMP. Iya, maksudnya ketua OSIS, tapi yang SMP-nya. Ketua OSIS nih. Masya Allah. Di sini cara memilih ketua OSISnya gimana? Apakah ditunjuk? Apakah ada vote gitu? Oh, pertama. Atau ada kampanye gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada kalau itu. Pertama ada 5 kandidat atau 4 kandidat biasanya. Itu diajuin sama teman-teman. Ini aja. Dari Ustadz sih. Oh, Ustadz yang menunjuk. Tapi Ustadznya juga diskusi sama anak-anak. Kemudian dari 4 kandidat ini nanti mereka di interview, terus ada juga ya mungkin penilaian bakat minat gitu. Ya. Jadi istilahnya misalkan mereka tidak terpilih jadi ketua OSIS bisa masuk bagian lain gitu. Iya. Jadi artinya untuk jadi ketua OSIS di sini itu dipilih juga dari Ustadz. Ustadz yang milih menentukan dengan berbagai macam urut apa step-stepnya tadi tuh ada interview juga gitu ya. Udah kayak ngelamar kerja ya. Digaji nggak? Oh enggak. Nggak mungkin lah ya ketua OSIS gaji. Ya, karena tadi sampai interview gitu. Tapi itu juga jadi salah satu pengalaman buat ngobrol sama orang kan. Di interview sama Ustadz kayak gini gitu kan, ngobrol cuma nggak ada kamera aja. Nah sekarang ada kamera nih, gitu, ada lighting gitu ya. Masih tegang? Lumayan. Oke, balik ke siapa? Syafan Javier ya. Saya mungkin bisa manggil dua-duanya juga lah, Syafan atau Javier. Rencana tadi udah disebut belum sih rencana ke depan? Belum.
mau jadi apa? Belum ya? Belum kayak. Belum ya? Nah, Javier kok jadi Xavier sih? Javier rencana ke depan nih, kan 2 atau 3 tahun lagi selesai, gitu kan, lulus dari sini. Itu mau ke UIM kah kayak teman-teman yang lain, atau saya mau kuliah di kampus swasta jadi profesional? Tadi kan bilangnya mau jadi orang bermanfaat, belum kebayang. Rencananya aja saat ini mah gitu. Kepikiran jangka pendeknya lah, pikiran sepintas gitu. Saat ini mungkin ya itu sih, UIM. UIM. Cita-citanya udah tahu, belum tahu? Cita-citanya pengusaha, bisnismen. Pengusaha. Orang tua bisnismen? Enggak. Oh, bukan. Kalau waktu SD ditanya cita-cita mau jadi apa waktu itu? Jawabnya apa? Bingung, nggak tahu. Oh, nggak tahu, belum kebayang. Belum. Kalau sekarang udah tahu mau jadi bisnismen. Maksudnya kepikirannya pengen jadi bisnismen. Bisnis apa yang mau dijalanin? Masih samar sih, mungkin tekstil. Bisnis apa? Tekstil. Enggak, bisnis apa tuh aman. Masih samar. Oh, masih samar. Bisnis tekstil. Tekstil tuh berarti baju ya, fashion gitu ya. Iya. Emang agak kayak ini sih, Syafan nih Korea look gitu. Asian look gitu. Fashion boleh juga sih. Biar jadi modelnya sendiri gitu. Tapi insya Allah yang penting kan apapun nanti yang dijalani, apapun yang Syafan pilih, apapun yang Syafan tentukan, mau jadi profesional, mau di UIM, bahkan di UIM pun masih bisa berbisnis juga gitu ya. Apapun yang dijalani ya tadi yang Syafan bilang, jadi orang yang bermanfaat, terus juga udah paham agama, apa yang didapat di Al-Andalus ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan Syafan gitu ya. Jadi bisa sharing manfaat juga. Kan bisa menyampaikan walaupun cuma 1 ayat gitu ya. Dengan menjalani aktivitasnya itu Syafan bisa sambil tipis-tipis dakwah gitu. Nah, ini salah satu hal yang mungkin buat para orang tua juga bisa menginformasikan atau mengedukasi kepada putra-putrinya gitu ya sedini mungkin. Yang penting bukan dia nanti besar jadi siapanya, tapi yang penting dia udah hafal Quran misalnya, terus juga tahu tentang akidah, akhlak, manner ya kalau bahasa Inggrisnya ya, atau etika. Nah, itu yang mendasari itu. Itu juga dipelajarin di sini. Iya. Semuanya itu dipelajarin. Etika gitu, terus akhlak gitu diajarin. Iya. Ada nggak yang Syafan sendiri di sini pelajarannya itu yang sangat berkesan? Nggak nyangka nih bakal didapat di Al-Andalus? Apa ya? Nggak nyangka dapat di Andalus. Atau paling berkesan banget lah. Ada 2 sih paling. Apa tuh? Pertama, pertemanan. Maksudnya pergaulan. Oke. Kayak intinya mungkin lebih kepada solidaritas sama teman-teman. Ya karena itu tadi kita kemana-mana bareng, sini bareng. Iya. Dan di sini-sini aja gitu. Terus? Satu lagi entrepreneurship. Oh, di sini ada pelajarannya? Ada. Oh, diajarin jadi pengusaha di situ. Iya. Langsung praktek nggak? Langsung. Jualan apa? Dagang apa? Dagang apa aja sih? Yang pernah didagangin apa? Pernah dagangin macam-macam. Ada tempe geprek. Oke. Terus pisang goreng. Oke. Terus minuman-minuman gitu. Jualnya ke siapa? Jualnya ke semua santri yang ada di sini. Bikinnya di mana? Di sini juga. Di mana? Emang ada dapurnya boleh dipakai umum? Oh, nanti dari OSIS bakal nyediain kompor, alat-alat masak. Oh. Nanti kita bisa manfaatin. Nah, ketika bikin produk jualan itu diajarin? Apa langsung modal nekat aja bikin? Atau ada chefnya yang ngajarin? Oh, enggak. Belajar sendiri? Iya. Tutorial YouTube dong? Iya. Nggak bisa nonton YouTube di sini ya? Enggak. Nah, terus gimana dong? Nanya sama orang tua, mau bikin ini nih gitu? Ya, seadanya pengalaman. Laku berapa paling banyak? Banyak. Nah, yang modalin siapa? Bentar, yang modalin siapa? Yang beli bahan-bahan produknya itu? Oh, dari kita. Patungan? Nitip sama yang beliin keluar? Apa ikut ke pasar? Kita yang besar. Ke pasar juga? Oh, sekarang belanja ke pasar. Iya. Turun, naik lagi. Iya. Terus ngitung modal dong. Modal berapa? Jual. Waktu itu modalnya berapa? Itu modal 1,9 Juta. Iya. Patungan? Apa sendiri? Patungan. Patungan. Berapa orang? Patungan ada 10 orang. 10 orang patungan. Oke. Dari 1,9 yang dibeli itu jadi berapa piece? Berapa banyak? Berapa porsi? Wah, lupa deh, nggak kehitung. Untung apa rugi? Untung sih. Wih. Iya. Maksa beli nggak tuh? Wih, beli gitu. Beli nih. Nggak tahu deh. Jualnya harga berapa?
Enggak, murah kok gocengan. Gocengan banyak lah, kalau gocengan mah berarti kalau punya 400 porsi udah 2 juta. Iya. Iya dong, 400 porsi loh, banyak. Kalau belum untung kan berarti 400 porsi. Iya. 2 juta. Terus sampai sekarang masih dijalanin bisnisnya? Apa cuma praktek doang itu? Ada kan waktunya juga ditentukan. Oh, memang semester sekali. 1 semester sekali. Memang diajari untuk pengalaman jualan itu. Ya, menarik juga ya. Dan itu di SMP diajarin ya. SMP kan? SMP kelas 9 sama kemarin semester kemarin juga pernah. Semester kemarin. Sekarang semester 2 berarti. Ntar lagi naik kelas 2 berarti ya. Iya. Oh, insyaallah. Syafan luar biasa. Luar biasa nih. Insyaallah lah. Saya kalau ngeliat lebih mature ya. Lebih mature ya. Umur umur berapa tadi? 16 tahun ya. Iya. Saya nggak kebayang kalau dulu saya 16 tahun kayaknya masih insecure ya, masih malu-malu. Ini masih udah kelihatan mature dan udah punya banyak pengalaman juga, bisa dagang, ada di OSIS berorganisasi, bahasa Arab lancar, masya Allah bisa, Quran juga hafal, ilmu umum yang suka apa ilmu umum di sini? Matematika. Matematika, kenapa? Karena Ustadznya enak jelasinnya atau emang suka matematika dari dulu, angka-angka? dari dulu memang suka. Oh, Ustadznya juga enak. di sini oh iya, jadi lebih paham ya insya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Syafan nih, Masya Allah nih waktu kita nggak panjang ya karena dikit lagi nih mau mendekati waktu azan juga ayah ibunda. Jadi sebelum di closing biasa closing statement Syafan Javier tadi apa Rahman Ya. ada closing statement ke kamera silakan. Bentar. Bingung juga sih sebenarnya. Gak apa-apa ya Mas. Dalil kayak boleh hadis. Saya mau misalnya saya ingat sama satu hadis apa gitu. Itu boleh. Mungkin itu tadi sih yang ingin bermanfaat bagi orang lain. Karena kan kalau kata Rasulullah juga khairun nas anfa'uhum linnas kan. Makanya tujuan utama belajar di sini sebenarnya kalau bagi saya juga ingin bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah. Berarti tiap antum pulang siap jadi imam taraweh nanti bentar lagi puasa. Udah siap ya? Siap gak siap sih? Ya, orang tua bapak misalnya manggil Syafan jadi imam taraweh di rumah. Wih, siap berarti. Atau di masjid rumah dijadiin imam gitu ya. Tapi kalau untuk khotib bisa ya? Insya Allah bisa. Oh, udah. Insya Allah lah buat Syafan nih. Sukses terus buat Syafan. Masih ada 2 tahun lagi di sini. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran, Allah kasih kemudahan. Insya Allah nanti mungkin Insya Allah bisa ketemu lagi di episode selanjutnya sama Syafan. Kan tahun depan masih ada, mungkin bisa jadi ketua OSIS lagi. Karena ada experience jadi ketua OSIS di SMP-nya kan. Nah kita bisa ngobrol lagi sama Syafan. Nah buat ayah bunda juga yang pengen tahu gimana caranya memasukkan putra-putri ayah bunda buat sekolah di Al-Andalus, caranya gampang banget. Ayah bunda bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah saya taruh ya. Jadi bisa dicek aja di deskripsi nomor teleponnya atau mungkin ke akun sosial media yang lainnya, nomor telepon untuk daftar santri dan santriwati. Dan jangan sampai terlambat ya bunda, karena nanti bisa jadi udah habis atau udah tutup ya. Tadi juga Syafan sempat cerita mau masuk ke pesantren ini sudah tutup gitu. Nah mudah-mudahan ayah bunda juga bisa langsung segera klik atau juga bisa langsung daftar. Kalau misalnya masih anaknya jauh, bisa buat tahun selanjutnya, udah persiapkan dari sekarang ya. Gitu aja, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Andalus TV, pastikan ayah bunda aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video selanjutnya, dan juga like, share, serta komen video ini. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.